Kita masuk di hadis 3718, masih di kitab hadis Sunan Ibnu Majah ya. Ya, doakan nanti bisa dihatamkan. Babul ma'adzir utawi babnya berbagai macam udzur. Nah, berbagai macam udzur, mungkin utang piutang, janjinya tanggal sekian, nah setelah jatuh tempo belum bisa bayar, mungkin menjanjikan sesuatu, nah, sudah waktunya ditetepi, ternyata belum mampu. Nah, iku hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' dasana Sufyan ani bani Juraijin ani bani Mina an Jaudan kola berkata Jaudan. Kola bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi barang siapa iktadaro yang mengajukan udzur, dan udzurnya sebenarnya ya masuk akal, bisa diterima, ila akhihi pada saudaranya, bimak dirotin pada suatu udzur atau alasan, kemudian falam yakbalha maka tidak menerima dia saudara ha pada udzur, pokoknya jatuh temponya sekarang ya sekarang, aku nggak mau tahu ya, pokoknya sekarang ya sekarang. Karena maka ada alaihi berat atas saudara opo mislu khotiati sohibi maksin, seperti dosanya orang yang menarik pajak. Ini pajak liar ya, seperti preman-preman itu ya, pungutan-pungutan liar. Cuma dalam hal ini yang utang juga harus tahu, kadangkala yang ngutangi itu ya butuh itu di waktu jatuh tempo itu ya. Untuk soal semacam ini kan kasusnya juga macam-macam. Ada orang utang itu karena ngerawat orang tuanya sakit, nah itu gak sempat bekerja. Ada orang utang itu untuk judi, main slot, nah, itu kan beda ya, beda ya. Dilihat utangnya itu kenapa dulu ya kan, terus orang yang menghutangi itu ya gimana keadaannya kan gitu. Mungkin pas butuh nagih, terus yang utang itu kadang ya utangnya untuk maksiat, nah itu kan masalah juga. Hadasana Muhammad bin Ismail dasana Waqi' an Sufyan ani bani Juraijin anil Abbas ibni Abdirrahman, gua dia iku ibnul Mina an Judan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislahu pada semisal hadisnya Ali bin Muhammad ya, Ali bin Muhammad. Jadi Ali bin Muhammad dan Muhammad bin Ismail itu sama-sama muridnya Waqi', muridnya Waqi'. Babul muzahi utawi babnya bercanda, bergurau atau guyon ya, guyon. Jadi dari ini nanti kita belajar bahwa Nabi dan para sahabat itu ya tidak sepaneng ya, tidak sepaneng hidupnya ya biasa, nggak sepaneng.
kadang ya orang Indonesia itu begitu belajar Al-Quran, hadis itu terus hidupnya sepaneng, ya sepaneng. Padahal Nabi sendiri dan para sahabat itu ya santai hidupnya. Para sahabat pun itu ya wis ada yang wis guyonannya itu bercandanya itu di luar nalar itu ya ada. Aneh-aneh itu ya ada dan itu diterima oleh Nabi diterima. Ya, ini contoh hadisnya ini. Hadasana Abu Bakrin, hadasana Waqi' an Zam'ata ibni Soleh an Zuhri an Wahbi bani Abdi bani Zam'ah an Ummu Salamah. Wa tasana Aliyu bin Muhammadin tasana Waqi' tasana Zam'ah bin Soleh an Zuhri an Abdillah bin Wahbi bin Zam'ah an Ummi Salamah. Ya bisa dicek sendiri perbedaan sanadnya ya. Qalat berkata Ummu Salamah, Kharaja keluar sopo Abu Bakrin Abu Bakar fi tijarotin di dalam suatu perdagangan ila Busro pada tanah Busro. Ini Abu Bakar sebagai pemimpin kafilah, memimpin suatu perdagangan menuju tanah Busro. Qabla mautin Nabi, sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi amin 1 tahun. 1 tahun. Wa ma'ahu dan iku bersama Abu Bakar Nuaiman utawi Nuaiman. Nah ini Suwaibid dan Suwaibid ibnu Harmalah. Ini wis the wablek pol ini, dua orang ini. Kalau guyonan itu wis ampun wis. Wakana dan ada keduanya, Nuaiman, Suwaibid. Iku sahita datang dia keduanya Badron pada perang Badar. Nah ini yang perlu jadi catatan. Sak beling-belingnya wong loro ini ya. Senakal-nakalnya dua orang ini, bagaimanapun ini ikut perang Badar. Jadi dosa-dosanya sudah ada jaminan diampuni oleh Allah. Nah, itu dosa-dosanya ini sudah ada jaminan diampuni oleh Allah karena mereka berdua ikut perang Badar. Ya. Jadi kalau belingnya keterlaluan ya sampean jangan ikut-ikut. Ya kalau ini Nuaiman dan Suwaibid ini sudah ada jaminan pengampunan, kalau Anda kan belum. Wakana dan ada sopo Nuaimanu Nuaiman iku alazat atas perbekalan. Jadi yang ngurusi perbekalan itu ya si Nuaiman ini. Jadi walaupun beweling itu ya amanah dia, jadi bisa dipercaya. Abu Bakar juga percaya sama dia. Wakana dan ada sopo Suwaibidun Suwaibid iku rojulan seorang laki-laki mazzahan yang banyak bercanda. Di mazzah itu bercandanya banyak wis pokoknya guyon tok, intinya hidupnya itu wis jahil usil itu Suwaibid ini. Ya itulah warna dari para sahabat. Ya. Jadi dari sini kita belajar, kita harus bisa menerima manusia bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun keadaannya.
Fakola maka berkata dia Suwaibit linu Aiman kepada Nuaiman, At'imni, memberi makanlah kamu nih padaku. Aku lapar ini, aku minta makan, jatah makan sekarang. Lapar itu. Kan yang bawa bekal kan Nuaiman. Kola berkata Nuaiman, kata ya Jia sehingga datang sopo Abu Bakrin, Abu Bakar. Enggak tak kasih. Nanti nunggu Abu Bakar datang. Enggak bisa. Tuh. Kola berkata Suwaibit, Fala uhi donnaka, maka niscaya akan membuat marah sungguh aku kepadamu. Awas kamu ya, kerjai kamu. Betul, tak jahili kamu. Itu Suwaibit sudah seperti itu. Ya. Ya. Kola berkata dia anu Abdullah bin Wahab bin Zam'ah, muridnya Ummu Salamah. Pamaru maka lewat mereka rombongan Abu Bakar itu, Nuaiman, Suwaibit itu. Bikomin ketemu suatu kaum. Temu kaum di perkampungan gitu. Ini sengaja saya bikin pelan-pelan biar jenengan tahu bahwa hidupnya para sahabat itu berwarna. Faqala maka berkata lahum pada mereka kaum sopo Suwaibit. Tastaruna, apakah mau membeli kalian mini dariku abdan pada seorang budak li milikku. Jadi bertempat di suatu kaum. Nah ini aksinya Suwaibit dimulai. Kalian mau beli budak saya ndak? Murah budaknya. Ya. Yang mau dijual itu Nuaiman itu. Ya, tapi ini hanya bercanda. Wahai kaum, ini saya punya budak pinter masak ini. Pokoknya dipromokan gimana gitu. Bagus, pinter, harganya murah. Qalu berkata mereka, na'am ya. Ya, oke lah kalau bagus budaknya. Qala berkata sopo Suwaibit, hanya saja inahu sesungguhnya budak atau maksudnya Nuaiman itu. Iku abdun hamba abdun budak lahu iku bagi budak kalamun utawi pembicaraan. Artinya banyak ngomong. Tapi kelemahannya satu ini. Apa? Dia banyak ngomong. Kalau kualitasnya bagus, tapi kelemahannya satu ini. Dia banyak ngomong. Wahwa dan utawi budak atau Nuaiman iku qailun akan berkata. Qailun orang yang berkata artinya ya akan berkata. Lakum pada kalian ini sesungguhnya aku iku hurun merdeka. Nanti kalau sudah transaksi budak itu kalian ambil, pasti dia akan ngomong, saya bukan budak, saya orang merdeka. Itu pasti dia akan ngomong seperti itu. Ya. Ya, lah kalian jangan percaya. Fa'in kuntum maka seandainya ada kalian. Idza qala ketika berkata dia budak atau si Nuaiman lakum pada kalian hadhil makalah pada ini ucapan tarok tumuhu meninggalkan kalian hu pada ucapan. Lah nanti kalau pas sudah transaksi dia kalian ambil terus kok dia ngomong aku merdeka, aku bukan budak itu. Wes jangan kalian anggap. Ya. Jangan kalian anggap bohong dia. Fala tufsidu
maka jangan merusak kalian alaya atas aku Suwaibid abdi pada budakku. Ya. Jadi artinya ya anggap saja si Nuaiman ini nanti ya budakku itu ya tetap budakku, jangan kalian rusak, jangan kalian pukuli atau gimana ya. Ya dia memang suka bohong gitu. Nah, nanti kalau dia bohong ya wis pokok tarik di bawah gitu. Jadi jangan dipukuli atau di apa, jangan ya. Ya, anggap saja itu masih budakku sehingga kalian tidak sewenang-wenang dengan dia. Jadi Suwaibid masih rodok ada peri kemanusiaan ini. Ya. Lalu berkata mereka, lah tidak, ya enggak akan aku sakiti budaknya. Ya. Tapi nastarihi membeli kami hi pada budak mingka dari kamu. Ini intinya budaknya tak beli gitu aja ya. Fastarohu maka membeli mereka kaum hu pada Nuaiman yang dianggap budak itu tadi, minhu dari Suwaibid, dibayar betul itu sama kaumnya. Bi asri kolais dengan 10 onta ya, 10 onta. Cuma kemudian atauhu setelah transaksi kemudian datang mereka kaum hu pada Nuaiman. Nuaiman dihampiri banyak orang itu. Fawadhu maka meletakkan mereka fi unukihi di lehernya Nuaiman imamatan pada sorban, menandakan bahwa Nuaiman adalah budak. Lehernya diikat sorban, langsung Nuaiman digerebek gitu, terus lehernya diikat sorban, au hablan atau tali. Faqala maka berkata sapa Nuaiman, inna hadza sesungguhnya ini Suwaibid iku yastazi'u bergurau dia Suwaibid bikum terhadap kalian. Pak ini maka sesungguhnya aku iku hurun merdeka. Loh, kamu sudah tak beli? Enggak, dia Suwaibid itu bercanda aja itu, ngeprank saya. Kalian jangan percaya, aku ini orang merdeka. Lastu tidak ada aku, Nuaiman iku biabetin seorang budak. Saya ini bukan budak, ngawur ya kok diseret. Fakolu maka berkata mereka, kaum Qad ahbarona sungguh telah memberitahu siapa Suwaibid pada kami khobaroka pada kabar kamu. Allah kamu ngomong-ngomong merdeka bukan budak. Suwaibid sudah memberitahu kami bahwa kamu akan ngomong seperti itu. Dan dia bilang kamu pembohong. Wis pokoknya kamu sudah jadi milik kami. Kita warik gitu. Itu fantolaku maka pergi mereka kaum bihi dengan membawa Nuaiman. Suwaibid ya tertawa-tertawa, kuapok. Salahnya aku minta makan tidak dikasih. Itu kapokmu kapan salah ya aku njaluk mangan gak mbok kei, kerjai kan itu. Fajaa maka datang sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Abu Bakar datang sebagai pemimpin kafilah itu. Fa'ah baruhu maka mengkabari mereka kaum hu pada Abu Bakar bidzalika dengan demikian itu ya. Terus fa'ah baruhu, saya ulang, maka mengkabari merekanya rombongan ya, rombongannya Nuaiman dan Suwaibid.
Kan juga banyak orang kan. Ya, banyak orang. Orang-orang ya tertawa semua itu. Iya, betul. Suwaibit kurang ajar. Nuaiman didol kan gitu kan. Nuaiman dijual. Qala berkata dia rawinya Abdullah bin Wahab. Fataba'a maka mengikuti siapa? Abu Bakar al-qauma pada kaum. Kaum yang membawa Nuaiman itu. Waroda dan mengembalikan siapa Abu Bakar alaihim atas mereka kaum al-qalais pada onta 10 itu. Jadi dirunding lagi. Oh itu orang bercanda itu. Nuaiman ini orang merdeka betul. Ini ontanya tak kembalikan. Wa akhadha dan mengambil siapa Abu Bakar Nuaiman pada Nuaiman. Nah, tuh terus Nuaiman diambil lagi dari kaumnya itu, terus ontanya kaum yang 10 itu dikembalikan. Kala berkata Abdullah, "Falama qadimu maka ketika tiba mereka ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahbarohu dan mengkabari mereka kepada Nabi." Terus setelah tiba di Madinah, peristiwa itu diceritakan oleh orang-orang itu ke Nabi. Jadi fa'ah baruhu mengkabari mereka ya, mereka kafilah itu. Kala berkata Abdullah, fadohika maka tertawa sopo'an nabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam washabuhu dan para sahabatnya Nabi di Madinah minhu dari kisahnya Nuaiman yang dijual itu haulan selama setahun itu. Ya dibikin bahan guyonan selama setahun. Jadi ya ndak dimarahi sama Nabi ya ndak. Terus dihukum apa ya ndak kan gitu kan. Jadi hidupnya para sahabat itu ya berwarna, jadi nggak tegang. Ada guyonannya yang ya ada. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana waki an Su'bata an Abitayah kola. Sami itu Anas bin Malikin yakulu berkata Anas. Karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yukhalituna bergaul siapa Rasul pada kami. Hatta yakula sehingga berkata siapa Rasul li akhin kepada saudara laki-laki li bagiku sogirin yang masih kecil. Jadi Rasulullah itu walaupun jadi Rasul, jadi Nabi ya sudah sepuh itu juga bergaul dengan anak-anak kecil. Sampai Rasul itu loh ngobrol sama adik saya yang masih kecil itu. Ya Aba Umar, wahai Aba Umar, ma apa fa'ala berbuat opo anugairu nuger itu nama burung. Jadi Aba Umar itu punya burung yang ya untuk main-main gitulah, anak kecil mainan burung. Nah terus nuger itu mati, lah Aba Umar itu bersedih. Ceritanya seperti itu. Nah terus ya, Rasulullah yang menghibur. Hei Aba Umar, gimana? Nuger gimana? Ya. Kala berkata sapa wake, yakni menghendaki siapa Nabi Toiron ya, seekor burung. Karena yang ada siapa Aba Umar, adiknya Anas itu, yal abu bermain dia dengan burung tersebut. Jadi walaupun anak kecil kalau kehilangan binatang peliharaan itu ya sedih. Nah itu oleh Rasulullah juga dihibur ya, yang sabar ya, nuger sudah tiada. Babu natfis saibi utawi babnya mencabuti uban
mencabuti uban. Iku hadasana Abu Bakri ibnu Abi Saibah, hadasana Abdah ibnu Sulaiman, an Muhammad ibni Ishaqo, an Amr ibni Su'aibin, an Abih, an Jadih. Qala berkata Jadih, naha melarang sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annat fisaibi dari mencabuti uban. Waqala dan berkata dia Rasul, huwa utawi uban iku nurul mukmin, cahayanya orang-orang yang beriman. Babul julusi utawi babnya duduk bainadzil antara naungan wasamsi dan matahari. Jadi duduk ya separuh badan itu kena matahari, separuh badan kena naungan. Itu ceritanya ndak boleh ya. Jadi kalau kena panas ya kena panas semua. Kalau kena naungan, kalau bernaung ya diusahakan badannya kena naungan semuanya. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Zaid bin Al-Khubab, an Abil Munib, an Ibni Buraidah, an Abih. Ana Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku naha, melarang siapa Nabi an yuqoda jika didudui. Bainadzil antara naungan wasamsi dan matahari. Jadi setengah badan kena panas, setengah badan ternaungi. Ya, jangan seperti itu. Ya. Ada setan di situ bertempat. Ya. Jangan seperti itu, ya. Nanti mungkin ketemu riwayatnya. Mungkin di hadis-hadis lain, di kitab-kitab lain. Babun nahyi utawi bab larangan anil ittijak dari mengkurep, jadi tengkurap alal wajhi atas wajah. Jadi tiduran tengkurap, apalagi tidur betul. Iku hadasana Muhammad ibnu Sobah, hadasana Al-Walid ibnu Muslim, anil Auza'i, an Yahya ibni Abi Kasir, an Qais ibni Tihfata Al-Ghifari, an Abi. Qala berkata Abi, asobani menemui ini padaku sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naiman keadaan tidur, orang yang tidur fil masjidi di dalam masjid, ala batoni atas perutku, di perutnya ada di bawah. Farokadoni maka membangunkan, jadi menendang pelan-pelan ya, jadi membangunkannya itu dengan kaki. Membangunkan, menendang pelan-pelan siapa Nabi ini padaku birijlih dengan kakinya. Waqala dan bersabda Nabi, ma apa laka bagimu, waliha dan naum dan bagi ini tidur. Artinya kenapa kamu tidur seperti ini. Hadihi utawi ini tidur iku naumatun tidur. Yakrohuha yang benci ha pada tidur sopo Allahu Allah, au atau yubghiduha membenci ha pada tidur sopo Allahu Allah. Itu tidur yang dibenci oleh Allah seperti itu. Ya. Atasana Yakub bin Humaidi bin Kasib, atasana Ismailu bin Abdillah, atasana Muhammad bin Nuaim bin Abdillah Al-Mujmir, an Abi an Ibni
Tihfah Al-Ghifari an Abidar. Qala berkata Abidar, maro lewat bi terhadapku sopo an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan utawi aku iku mutajiun, orang yang berbaring. Ala batani atas perutku. Farokadoni maka menendang, bukan nendang keras loh ya, nendang pelan-pelan. Siapa nabi ini padaku birijlih dengan kakinya. Ya, membangunkan dengan kaki. Waqala dan bersabda siapa nabi, ya Junaidib, wahai Junaidib, inama sejatinya hadihi utawi ini berbaring iku dija'atu ahlinar, jadi berbaringnya ahli neraka. Jadi kalau berbaring ya terlentang aja ya, atau miring kanan. Adanya sana Yakub bin Humaidi bin Kasib, ada sana Salamatu ibnu Rojak anil Walidi bin Jamil ad-Dimaski. Anahu sesungguhnya Walid iku sami'a mendengar dia Al-Qasim bin Abdirrahman yuhadisu bercerita dia an Abi Umamata qala berkata Abi Umamah. Maro lewat sopo an Nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin atas seorang laki-laki naimin yang tidur fil masjidi di masjid. Munbatihin tengkurap, orang yang tengkurap ala wajhi atas wajahnya. Fadorobahu maka memukul siapa Nabi hu pada rojul birijlih dengan kakinya Nabi. Waqala dan bersabda siapa Nabi, kum bangunlah kamu, waqa'ud dan duduklah kamu. Fa'inaha maka sesungguhnya tidur, ya, tidur tengkurap, iku naumatun tidur jahanamiyatun yang bangsa jahanam. Artinya ya tidurnya para penghuni neraka jahanam, tengkurap itu. Babu ta'allumin nujum, utawi bab mempelajari ilmu perbintangan. Ini astrologi ya, ilmu perbintangan untuk ngeramal nasib itu. Kalau yang astronomi yang itu dipersilahkan, diperbolehkan. Hadasana Abu Bakrin dasana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah ibnil Ahnas anil Walid bin Abdillah an Yusufa bin Mahak an ibni Abbas qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi barang siapa iktabasa yang mempelajari diaman ilman pada suatu ilmu minan nujum dari perbintangan, di ilmu yang untuk ngeramal nasib. Ini bintangnya Sagittarius. Untuk bulan ini nanti insya Allah kaya raya. Nah, misalnya ini bintangnya Scorpio, bulan ini agak bokek. Nah itu. Barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu perbintangan, iktabasa maka mempelajari dia subatan pada suatu cabang, minas sihri dari ilmu sihir. Ya. Zata menambah apa ilmu, ma pada apa-apa zada yang menambah apa ilmu. Lah, kalau sudah mempelajari satu cabang, nanti dia akan mempelajari cabang yang lain, dan yang lain lagi sampai ya betul-betul jadi tukang sihir.
ya. Sampai betul-betul jadi tukang sihir itu nanti. Belajar satu cabang saja enggak puas, nanti belajar lagi. Babun nahyi utawi bab larangan ansabirih dari mencaci maki angin. Angin itu dicaci maki. Hadasana Abu Bakrin, hadasana Yahya ibnu Sa'idin anil Auza'i aniz Zuhri, hadasana Sabit Az-Zuraki an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, jangan misui kalian ariha pada angin. Fa inaha, maka sesungguhnya angin iku mirauhillah, dari rahmatnya Allah. Rauh itu rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Takti datang apa angin birahmati, dengan membawa rahmat, wal adab, dan siksaan. Ya, angin itu ada kalanya datang membawa rahmat, habis ada angin, nah nanti ada hujan, ya. Tapi ada kalanya membawa siksa, ya. Habis ada angin, tahu-tahu ada angin topan dan lain-lain lah. Jadi semuanya ditandai dengan angin dulu memang, baik rahmat maupun siksaan. Walakin, dan tetapi, selalu mintalah pada Allah, mintalah kalian Allah pada Allah, min khairiha, dari kebaikannya angin. Wa ta'awadu, dan mintalah perlindungan kalian billah terhadap Allah, min syariha, dari kejelekannya angin itu. Ya. Babuma utawi babnya apa-apa yustahabu, yang disenangi, apa-ma minal asma, dari berbagai macam nama. Jadi kalau ngasih nama anak itu yang baik, ya. Atau diminta memberi nama itu yang baik. Iku hadasana Abu Bakrin, dasana Khalid bin Makhlad, dasana Al-Umari, An-Nafi' ani Ibnu Umar, ani Nabi, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi. Ahabul asma, iku lebih menyenangkannya berbagai macam nama, ilallah, pada Allah, azza, yang maha mulia, wajalla, dan maha agung, Abdullah, Abdullah, wa Abdurrahman. Itu dua nama yang ya paling disenangi oleh Allah. Karena harapannya ya doa itu tadi. Jadi hamba Allah yang maha pengasih itu ya, dia jadi orang mukmin betul. Kalau namanya Abdullah atau Abdurrahman tapi yo kafir, ya ndak ada gunanya juga. Ya. Babuma utawi babnya apa-apa yukroh, yang dibenci, opoma minal asma, dari berbagai macam nama, ya, supaya dihindari nama-nama itu. Ya. Hadasana Nasr bin Ali, hadasana Abu Ahmad, hadasana Sufyan an Abi Zubair an Jabir an Umar bin Khattab, qala berkata dia Umar bin Khattab. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain istu, seandainya, niscaya seandainya hidup aku, insya Allah, jika Allah menghendaki, seandainya aku masih punya umur panjang, seandainya aku masih ada umurku masih panjang, laan hayana, niscaya akan mencegah sungguh aku, an yusama, jika diberi nama, apa robahun, robah. Jadi aku akan melarang, mencegah
siapapun yang memberi nama seseorang dengan nama robah. Robah itu padahal artinya untung, beruntung. Wa najih dan najih. Najih itu ya sukses. Wa aflah dan aflah. Aflah itu bejo. Wa nafi' dan nafi'. Wa yasar dan yasar. Tapi ya belum sempat dilarang. Belum sempat dilarang. Hadasana, jadi tidak boleh pakai nama-nama itu ya. Hadasana, tapi ya belum sempat dilarang itu tadi. Hadasana Abu Bakrin, dasana Al-Mu'tamir, Banu Sulaiman, Anir Ruken, An Abih, An Samurah, kola berkata Samurah. Naha melarang sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an-nusam, jika memberi nama kami, an-nusammiya, jika memberi nama kami, roki kona pada budak-budak kami, arba'ata asma pada 4 nama. Jadi kami dilarang memberi nama budak kami dengan 4 nama ini, yaitu aflah, wa nafi' dan nafi', wa robah dan robah, wa yasar dan yasar. Hadasana Abu Bakrin, dasana Hasim Banul Qasim, dasana Abu Akilin, dasana Mujalid, An Said, An Sa'bi, An Masruk. Masruk itu artinya kan diculik, dicuri. Karena Masruk dulu itu ya pernah diculik. Laki itu ketemu aku Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab. Fakola maka berkata dia Umar, man siapa anta kamu? Siapa namamu? Gitu loh. Man anta. Fakultu maka berkata aku Masruk ibnu Ajda. Ajda. Fakola maka berkata sopo Umar, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu bersabda siapa Rasul al Ajda. Ajda iku syaitonun setan. Ya. Ajda itu kalau aku dengar dari Rasulullah itu artinya setan. Artinya apa? Kalau yang sudah terlanjur ya wes bapakmu jenenge Ajda setan. Tapi nanti kalau kamu punya nama ya kamu punya anak jangan kamu kasih nama Ajda. Gitu loh. Karena Ajda itu artinya setan. Artinya setan.